Oke teman-teman, kali ini balik lagi sama gua Ju. Kali ini kita bakal melihat proses penyambungan antara bodi belakang dan bodi depan, atau kita sebut biasanya memasang rangka lagi ke posisi awal ya, setelah kita bongkar untuk motor Vario 110 yaitu KVB. Oke, kita simak langsung videonya. Oke, jadi ini untuk adalah penggabungan antara dari tadi ya, dari setelah pembukaan itu di belahan mesin kita gabungkan untuk motor bagian depan sama bagian belakang. Jadi harus kalau misalnya ini harus perlu 2 orang untuk ininya. Jadi jangan lupa yang diperhatikan adalah ketepatan untuk memasang sok yang di bawah sok yang di bawah tuh. Nah, jadi harus pas itu dimasukkan. Jadi poinnya mah sebenarnya itu aja sih, tapi kita harus secara seksama harus dilihatin lagi nih, harus bener-bener pas. Jadi seperti ini ya teman-teman, kalau mau menyatukan bagian depan sama belakang. Ini masih di Vario 110 karbu. Nah, seperti ini. Ya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kemudian untuk yang lainnya kita sambungkan untuk kabel-kabelnya atau selang-selangnya yang lainnya. Baik itu selang yang ke ke bensin. Nah, itu untuk yang ke bensin biar cepat naik, kita coba sedot dan dimasukkan ke karbu. Nah, itu selang-selangnya dimasukin semua. Kemudian untuk bagian sok tadi itu dikencengkan, harus kencang sekali. Nah, ini nih ya pengencangan, pakai kunci T14. Kemudian untuk jangan lupa juga untuk kabel gasnya itu dikencengin juga. Nah, caranya seperti ini ya untuk pengencangannya, untuk pengencangan kabel gasnya. Nah, bisa teman-teman lihat. Jadi memang harus sabar karena posisinya memang agak sulit sekali untuk pemasangan ini, karena di dalam ya kabel gas itu di dalam. Kemudian untuk soket-soket yang lainnya juga dimasukin, jadi jangan lupa. Kemudian setelah pengencangan jadi as tadi. Nah, sekarang untuk dikencangkan juga untuk groundnya. Jadi tadi ada pengencangan untuk ground, kita kencangin lagi nih untuk ground. Jadi harus dipasang nih groundnya ya. Nah, seperti ini nih pakai T10 dan harus kencang. Kemudian jangan lupa untuk dari dari tabung air radiator di atas itu dimasukkan juga. Nah, ini kita coba tes untuk kebocoran atau tidaknya dari knalpot atau apa. Kita testing juga. Ini udah ada, sebetulnya udah kondisi on ya. Kita cek lagi dari karburator tadi, dari full pump water pump tadi ada kebocoran atau tidak, atau dicek lagi setelah dari tempat juga, dari yang lain juga, misalnya dari ada kebocoran oli juga di headnya. Kemudian ada kebocoran di water pumpnya atau di air radiatornya atau tidak. Nah, ini pas saat pengecekan dan digas. Nah, sudah seperti ini ya, mudah-mudahan tidak ada masalah ini. Kita coba testing terus ini, kita tes, kemudian kita recheck lagi apakah ada yang masih bocor atau tidak di bagian yang
bagian oli atau bagian radiator dan lain-lain. Nah, ini masih dalam tes untuk gasnya. Cek lagi apakah sudah sesuai setelan gasnya. Kalau belum atau dirasa kurang, nanti dites lagi ya. Kemudian untuk selang-selang hawanya kita ini. Nah, ini untuk pemasangan filter ya, pemasangan filter dari Vario 110 KVB ini nih. Nah, ini untuk yang ini agak susah juga karena di bawah, di atas ban dan di bawah jok nih, jadi harus benar-benar pas untuk menyetingnya ya. Jadi kalau teman-teman udah punya pengalaman mungkin nggak terlalu susah, tapi kalau misalnya memang perlu bantuan dari teman-teman mekanik yang lain ya boleh. Dan itu harus pas ya untuk filter. Jadi filter juga untuk menjaga dari karburatornya supaya mesin tetap awet dan sehat. Dan jangan lupa untuk filter juga sering-sering diganti kalau udah kotor, kemudian udah mencapai batasnya. Nah, ini untuk pemasangan bodinya juga sesudah tadi pemasangan untuk air filter. Nah, kita lanjutkan untuk pemasangan bodi. Nah, itu jangan lupa soket dimasukin lagi. Nanti kalau apabila sudah terpasang, agak susah juga untuk pemasangan bodinya, jadi harus kita bongkar lagi. Jadi dipastikan dan lebih teliti lagi untuk pemasangan dari soket, kemudian dari baut-baut dan penempatan bodinya itu harus sesuai dengan rumahnya. Nah, ini untuk pengencangan di bagian belakang bodi ya. Nah, seperti ini. Terus pas, kemudian pasang juga baut-baut di bawahnya. Jadi harus kenceng ya, tapi kencengnya kenceng standar aja, jangan terlalu, nanti bisa menyebabkan baut-baut juga jadi slack juga, dan nanti akan susah juga untuk proses pembongkaran untuk maintenance berikutnya gitu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman juga, untuk pada mekanik-mekanik muda, untuk pada mekanik-mekanik yang baru mau belajar bongkar sendiri atau mau buka bengkel ya. Kita bisa melihatlah tutorial yang dari teman-teman mekanik senior yang sudah berpengalaman untuk meniru yang baiknya, yang tidak baiknya ya jangan ditiru. Nah, ini setelah semuanya kita pasang juga untuk pegangan belakangnya ya. Kemudian buat yang lain juga. Nah, ini juga untuk pemasangan bodi bawah sama bodi samping itu harus pas. Harus masuk ke ke lubang bautnya harus masuk, dan murnya juga. Ini mekaniknya banyak karena biar cepet aja ya teman-teman. Saya kalau sendiri juga lumayan, kita cuma sekalian juga untuk belajar juga bagaimana maintenance dari motor ini dan pemasangan bautnya atau pemasangan lainnya. Jadi suatu saat teman-teman bisa mau membongkar sendiri ya, teman-teman tidak terlalu kesulitan ya, karena sudah ada contohnya yang dituturkan di video ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen kira-kira motor apa lagi yang harus di maintenance gitu. Nah, kadang-kadang kalau motor-motor lama ini agak susah juga untuk pemasukan bautnya, karena kadang-kadang
kadang udah selek, udah lama atau apapun itu, tapi penting ya untuk dibaut supaya tidak banyak suara-suara yang aneh kalau baut, jadi gojlak lah atau apa. Nah ini untuk pemasangan dari joknya ya, di bawah jok ini. Nah jadi harus sesuai. Nah di atas ada 2 baut kecil, di pinggir ada 2, dan di dalam ada 4. Nah ini patah itunya ya, jok motornya, joknya ini untuk bagasinya. Ada beberapa lagi nih harus dipasang, dalam juga ada. Nah begitu teman-teman untuk pemasangan bodi samping, kemudian dari dudukan bagasi jok adalah seperti itu. Kadang kalau nggak pas ya harus dicari juga yang pas itu seperti apa, dan harus disesuaikan sama bautnya ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Jadi sebaiknya, tipsnya kalau misalnya mau masang itu dipisahkan aja. Tapi kalau misalnya teman-teman udah tahu panjang pendeknya, gede kecilnya, bentuk-bentukannya, ya disatuin pun nggak apa-apa. Cuma terkadang kalau misalnya kita ini harus nyari juga gitu. Apalagi kalau misalnya bautnya kalau di bengkel, sebelumnya ke bengkel orang gitu, misalnya ke, nah ini sesudah sesudah dipasang semuanya, ini kondisinya seperti ini. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi sudah melihat ya proses bagaimana kita menggabungkan antara bodi belakang dan bodi depan untuk dijadikan motor yang selayaknya. Oke, untuk itu teman-teman cukup. Next kita belajar lagi. Jangan lupa juga ya buat like, komen, dan subscribe, ada di bawah ini. Untuk saran dan komentar boleh banget kita ramaikan kolom komentar kita. Untuk itu next video.